Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Syali Rizkyanti, SPD MAT. Saya merupakan dosen program studi D3 Administrasi Bisnis pada jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Administrasi Kepegawaian. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pegawai, proses rekrutmen pegawai, pembinaan pegawai, sistem penggajian, produktivitas kerja dan prestasi kerja pegawai, serta proses pemutusan hubungan kerja pegawai. Mata kuliah Administrasi Kepegawaian merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning dengan menggunakan modal project-based learning dan discovery learning. Melalui penerapan metode ceramah, diskusi, latihan, dan simulasi. Adapun komposisi penilaian pada mata kuliah Administrasi Kepegawaian terdiri atas 35% ujian akhir semester, 35% ujian tengah semester, 20% latihan dan kuis, serta 10% partisipasi aktif di kelas. Capaian mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, lalu mahasiswa menguasai konsep tentang proses penerimaan tenaga kerja sampai dengan penempatannya, lalu mahasiswa mampu menyelenggarakan proses administrasi kepegawaian, pembinaan tenaga kerja, dan penilaian prestasi kerja. Lalu mahasiswa mampu memahami produktivitas kerja serta hak dan kewajiban pegawai. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis proses pemutusan hubungan kerja, pensiun pegawai, dan hubungan industrial Pancasila berdasarkan SOP dan aturan yang berlaku untuk mendukung kegiatan administrasi kepegawaian. Materi yang dibahas pada mata kuliah ini yaitu pengertian dan ruang lingkup pegawai, status dan sistem kepegawaian serta penggajian, proses penerimaan tenaga kerja, pembinaan tenaga kerja, produktivitas dan prestasi kerja pegawai, hak dan kewajiban pegawai, pemutusan hubungan kerja, pensiun pegawai, dan yang terakhir adalah hubungan industrial Pancasila. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan micro teaching pada pertemuan ke-10 yaitu mengenai produktivitas kerja pegawai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Udah makan belum? Sudah. Oke, walaupun ini udah agak siang, semoga nggak ngantuk, semangatnya masih oke ya. Oke, jadi hari ini kita mau lanjutin materi, tapi sebelumnya saya minta tolong lihat ke sebelah-sebelah temennya ada yang absen nggak? Nggak, semuanya hadir ya? Oke, thank you. Nah, jadi hari ini kita mau bahas produktivitas kerja pegawai. Tapi ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita bahas apa? Ya, boleh. Tentang pembinaan pegawai. Oke, pembinaan pegawai. Apa sih pembinaan pegawai? Pembinaan pegawai itu usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau atasan itu untuk melatih, membimbing. Thank you, Armila. Jadi pembinaan itu gimana caranya kita mengusahakan agar pegawai itu kerjanya lebih optimal. Gimana caranya? Jadi itu tadi kata temannya bisa pakai pelatihan, bisa ada pemberian motivasi, dikasih rewards gitu-gitu ya. Nah hari ini lanjutannya adalah produktivitas kerja. Tujuannya hari ini setelah kalian belajar, jadi kalian tuh bisa tahu konsepnya, definisinya produktivitas kerja itu apa, lalu identifikasi faktor yang mempengaruhi produktivitas itu ada apa aja. Nanti setelah kita bahas semuanya, di akhir semoga kalian akhirnya bisa evaluasi. Oh apa ya penyebabnya, oh apa ya indikator yang bisa kita nilai untuk menilai produktivitas kerja pegawai. Tapi sebelum kita lihat materinya, saya mau tanya dong, pasti kalian sering kan dengan produktif. Nggak produktif, hari ini nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau produktif. Tapi produktif tuh sebenarnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Boleh, Jihad? Yang dia tahu itu suatu perbandingan antara output dan input yang dalam suatu proses, yang dimana itu menggunakan
waktu, tenaga, modal, dan dimana untuk mencapai hasil yang berkualitas. Oke, jadi produktivitas itu perbandingan antara output dan inputnya gitu ya. Jadi usahanya seperti apa, kemudian hasilnya gimana gitu. Nah, jadi kenapa produktivitas itu jadi isu strategis? Kita lihat dulu. kalau dalam pandangannya administrasi kepegawaian, kan sentralnya adalah pegawai ya. Kita mau gimana caranya pegawai itu memberikan nilai tambah maksimal. Jadi ada added value-nya. Jadi dia berkembang gitu. Apa yang bisa dia kasih ke perusahaan? Apa yang bisa dia tambahkan ke organisasi masing-masing gitu. Nah, kan kita udah bahas nih ya dari awal, kita ada rekrutmen, seleksi, orientasi, pembinaan. Jadi gimana caranya semua itu bikin produktivitasnya meningkat apa aja? Oke, jadi tadi saya bilang udah bergeser nih produktivitas kerja itu. Jadi dari rasio klasik ke konsep multidimensional, kompleks gitu. Nah, tadi temennya udah bilang ya, produktivitas itu adalah output dibagi dengan input. Jadi kita lihat ada ukurannya, gimana kita cara mengukurnya. Nah, ada rasio efisiensi antara hasil yang diperoleh dan sumber daya termasuk jam kerja, modal, bahan baku, energi yang digunakan. Jadi kata kuncinya ada efisiensi, ada efektif. Ada yang mau coba jelasin nggak? Efisien tuh apa? Ya. Jadi efisiensi itu adalah suatu cara menyelesaikan suatu pekerjaan gitu, kayak yang berfokus pada tenaga kerja, waktu, agar semaksimal mungkin gitu Ibu. Oke, jadi kalau kita dengar efisien itu doing things right. Jadi bagaimana caranya kita mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya. Jadi caranya. Kalau efektif apa? Ya. Oke. Efektif doing the right things. Jadi melakukan apa yang benar. Jadi itu bedanya ya. Kalau kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia biar gampang, efektif itu adalah tepat sasaran. Kalau efisien adalah tepat guna. Jadi ada persamaannya, ada nah, kita udah bicara soal produktivitas kerja pegawai di era digital. Jadi ada 4 nih dimensi. Tadi kan kita cuma ngomong kalau klasik ada 2, efisien dan efektif. Tapi ada tambahannya, ada kualitas dan kapasitas inovasi. Kalau kualitas, fokusnya itu adalah nilai dari hasil kerja. Jadi bisa aja seorang pekerja itu semua kerjaannya tepat waktu, semua urusannya, job description-nya sebanyak apapun itu selesai. Tapi apakah kualitasnya bagus? Benar nggak kerjaannya? Ada kesalahan nggak? Itu kan berpengaruh ke kualitas, ya kan? Nah, terus yang keempat ada kapasitas inovasi. Jadi kemampuan beradaptasinya. Jadi misalnya gini. Kalau udah tahu nih, oh ternyata kerjaannya ABCD harus diselesaikan dalam waktu 2 bulan, misalnya gitu. Tapi dalam jangka waktu 2 bulan, misalnya, oh komputernya kena virus. Oh ternyata dia habis kecelakaan, nggak bisa kerja. Itu kan jadi hambatan ya, kendala. Jadi dia tidak bisa berinovasi. Nah, atau misalnya gini, udah kita kerjakan, terus kita dapat feedback. Oh ini harusnya begini, begini, begini. Kita tahu bisa dilakukan, tapi teknologinya nggak mendukung misalnya. Atau oke, teknologinya mendukung, tapi kita udahlah yang penting udah aja kerjanya, yang penting udah selesai, nggak usah diberesin. Jadi tidak ada kemauannya. Jadi kapasitas inovasinya juga ikutan rendah, benar nggak? Ya, oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada, nah, EMO, ability, motivation, dan opportunity. Jadi tadi kita punya 4 dimensi. Gimana cara kita mengukur produktivitas? Itu adalah kombinasi, nggak bisa cuma satu doang. Tapi ada ability, yaitu kemampuan. Apakah pegawai mampu melaksanakan pekerjaannya? Nah, jadi kalau kalian ingat, kita pernah belajar job analysis. Jadi sebelum kita rekrut pegawai, sebelum kita menempatkan orang, kita harus tahu dulu, ini orang bisa nggak melakukan pekerjaannya? Sesuai nggak dia sama job desk-nya? Bisa nggak memenuhi kualifikasinya? Jadi ability.
Kemudian motivasi. Apakah pegawai memiliki keinginan untuk bekerja dengan baik? Nah, biasanya ini dipengaruhi internal dan eksternal. Secara internal, mungkin dia punya passion ngerjain kerjaannya. Misalnya, pas ngerjain tapi dari kantor nggak ada motivasi ditambahin misalnya produk baru yang bisa bikin dia lebih gampang ngerjainnya, atau misalnya secara internal dia mau tapi mager, sering kan kayak gitu kan, kayak udah kepikiran di otak mau ini tapi cuma ngomong doang, cuman ya udah nanti aja, tapi udah punya di pikiran cuman gak dikerjain, motivasinya kan artinya kurang. Jadi apakah pegawai memiliki keinginan untuk bekerja dengan baik? Apakah lingkungan juga mendukung? Jadi motivasi itu nggak cuma dari kita, tapi dari supportingnya juga gitu ya. Jadi harus ada peran-peran yang mendukung. Lalu ada opportunity, kesempatan. Apakah lingkungan kerja memberi kesempatan bekerja optimal? Kalau misalnya gini, seseorang baru masuk kantor. Baru masuk kantor, nggak dikasih onboarding, nggak dikasih pengenalan lingkungan. Jadi dia langsung, oke, ini mejanya, ini komputernya, langsung dikerjain ya, gitu. Apa yang bisa dikerjain? Mungkin kan dia butuh adaptasi sama sistemnya, butuh tahu kenal sama orang-orangnya, coworkers dia, gitu kan. Karena tidak ada kesempatan untuk mengenal dulu, nggak ada orientasi dulu, jadi dia ya udah asal kerja aja, yang penting selesai. Jadi nggak produktif. Kenapa nggak produktif? Ya karena yang dikerjain salah lah misalnya, atau dia mau kerja nggak tahu harus mulai dari mana gitu ya. Jadi nggak produktif akhirnya. Oke. Nah, ada studi kasus sedikit. Boleh saya kasih waktu 1 menit buat baca dulu pelan-pelan bacanya. Nanti boleh dikerjainnya bareng teman sebelahnya, jadi berdua-berdua. Nanti dicek lagi seperti apa. Kemudian ada 2 pertanyaan yang mau dijawab dan mau kita bahas langsung di kelas bareng-bareng ya. Jadi ada 2, boleh dicek. Oke, udah ya. Yuk kita lihat dulu bareng-bareng. Jadi si Rani ini admin. Dia rajin banget, dia jago banget ngerjain kerjaannya. Tapi ada masalah di situ. 2 bulan terakhir dia jadi suka telat submit laporannya, terus suka salah input data. Masalah kan? Masalah bukan ini? Masalah. Oke. Terus pas udah ditanya, kenapa? Kok bisa gini? Biasanya enggak. Bulan-bulan lalu enggak, setahun kemarin enggak. Kenapa baru kejadian 2 bulan ini aja? Nah, katanya kok kayaknya dia boring, bosan dia ngerjainnya, kayak ya udah ini lagi kerjaannya. Terus kayak mungkin terus kata dia merasa bosan karena tidak ada apresiasi dari atasan. Apresiasi itu apa sih? Sesederhana terima kasih loh. Kira-kira dikasih nggak? Apakah atasannya ketika terima laporan terus ya udah aja? Jadi mungkin dia merasa kurang dihargai. Dan komputernya sering lemot karena sistemnya udah tua. Biasa ya terjadi di kantor, di perusahaan, ya udah ada itu 10 tahun dipakai, 10 tahun nggak dibenerin misalnya gitu. Jadi ada kendala. Pertanyaan pertama, berdasarkan modal info yang tadi udah kita bahas, komponen mana ability, motivation, opportunity yang bermasalah pada kasus Rani? Ada yang mau coba jawab nggak? Yes. Menurut saya komponen yang bermasalah itu ada pada opportunity. Itu bisa dilihat dari perusahaan yang tidak menyediakan fasilitas yang memadai seperti komputer yang sering lemot, dan juga kurangnya apresiasi dari perusahaan yang membuat Rani itu merasa bosan, yang bisa menyebabkan kinerja Rani itu bisa menurun. Oke, jadi ada yang paling bermasalah adalah opportunity ya. Oke. Thank you Sherly. Kita ke pertanyaan yang kedua. Dari dimensi produktivitas, jadi tadi ada 4 yang sudah kita bahas, dimensi mana yang paling terdampak? Ada yang coba jawab? Ya, Tiff? Baik, dari 4 dimensi tersebut yang paling berdampak yaitu kapasitas inovasi dan juga kualitas. Kalau kapasitas inovasi itu karena
kantornya itu tidak memadai dari segi teknologi dan juga sistemnya yang sudah tua. Kalau kualitas itu 2 bulan terakhir Rani sering terlambat dan juga banyak salah input data, dan juga ia merasa bosan karena tidak ada apresiasi dari atasannya, karena dari itu kualitas kerjanya dapat menurun. Oke, thank you. Udah jelas penjelasan ilmiah tadi. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Oke, jadi udah kebayang belum apa kira-kira ability, kemampuan, motivasi, dan kesempatan itu seperti apa mempengaruhi produktivitas kerja dan dimensi-dimensinya. Udah jelas ya? Udah kebayang ya? Udah paham ya? Ini kalau saya langsung kuis abis ini bisa ya? Oke, nah kita sekarang lihat human capital dan determinan produktivitas era digital. Oke, kita bicara mengenai human capital. Capital itu kan modal. Ya, human capital. Jadi artinya manusia itu dianggap sebagai modal. Artinya kalau modal dia bisa dikembangkan. Nah, sekarang human resource itu melihat orang pegawai itu sebagai aset modal yang produktif, yang bernilai ekonomi. Jadi bisa dikembangkan, bisa punya pengalaman masing-masing, punya potensi. Jadi dia bisa dimanfaatkan. Itu human capital. Nah, dalam ekonomi berbasis pengetahuan, investasi, pelatihan, tadi yang kita bahas di minggu lalu tentang pembinaan pegawai, jadi ada pelatihan, pengembangan kompetensi, itu nggak buang uang, itu nggak ngabis-ngabisin duit tanpa ada yang balik gitu, tapi itu justru dilihat sebagai investasi karena akan berpengaruh kepada hasil kerjanya pegawai nanti. Nah, jadi ada 3 nih ya yang dilihat untuk di produktivitas era digital. Pertama ada kompetensi digital. Jadi apapun yang mengenai teknologinya secara digital. Kemudian lingkungan kerja yang mendukung. Tadi dia didukung nggak sama aplikasi-aplikasi, teknologi yang baru. Dan yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi. Oke, jadi ada komunikasi yang lebih luas, ada komunikasi yang lebih terbuka. Oke, faktor yang mempengaruhi produktivitas di era digital. Pertama, itu ada adopsi teknologi. Jadi misalnya gini, biasanya orang mau cuti, harus ngajuin pakai kertas, harus ditulis, harus isi form. Nah, sekarang udah tinggal buka website, tinggal isi aja konfirmasinya, ACC-nya juga udah langsung otomatisasi gitu. Jadi itu harus, kan itu perlu diajarkan, perlu disosialisasikan. Kalau nggak tahu, ya nggak jalan, percuma teknologinya. Terus ada kesenjangan keterampilan. Jadi misalnya di satu kantor itu ada yang late boomer, yang 3-4 tahun lagi mau pensiun deh, gitu. Tapi baru ada di tahun ini teknologi baru yang harus dia pelajari. Kan kapasitas dia, bandwidth-nya dia untuk belajar kan udah nggak sebesar anak-anak yang baru kerja 2 tahun. Motivasi kerjanya beda. Kalau yang satu udah mau kayak, ya udah tinggal nunggu pensiun aja, yang penting kerja gitu. Yang penting ada kesibukan. Sementara yang baru masuk lagi adrenalinnya lagi kenceng-kencengnya, pengen ngulik, pengen tahu. Nah, gimana caranya? Tadi ada kesenjangan keterampilan di situ, makanya kita masuk, ada adaptasi di situ. Kemudian kesenjangan digital. Kesenjangan digital tuh gimana misalnya? Kita bayangin ya, kita punya kantor besar yang headquarter-nya di Singapura, misalnya. Tapi kita punya kantor cabang yang ada di gak usah jauh-jauh deh, yang ada di hutan sawit area Sungai Lilin misalnya gitu. Apa yang beda? Kemampuan mereka terhadap skill digital juga beda. Gimana caranya? Jadi ada kesenjangan digital di situ. Lalu ada budaya kerja dan fleksibilitas. Jadi tadi sekarang itu udah banyak sekali kantor yang ya udah nggak usah ke kantor, WFH aja. Atau yang kerjanya hybrid, 2 hari di kantor, sisanya boleh kerja di mana aja. Dan itu sudah sangat mungkin terjadi. Orang-orang yang katakanlah tadi saya bilang udah 2-3 tahun lagi mau pensiun,
nggak ngerti konsepnya apa. Jadi harus dimasukkan, ada input lagi bahwa ini tuh terjadi penyesuaian seperti ini. Memang kayak gitu dunia kerjanya sekarang gitu ya. Kemudian ada kepemimpinan. Jadi ini biasanya atasannya harus komunikatif, harus punya keterampilan. Ini juga nanti masuk di salah satu pengembangan pegawai, pembinaan pegawai bahwa manajer itu harus punya skill komunikasi yang baik. Kayak apa? Gimana caranya berkomunikasi sama subordinates-nya? Gimana caranya berkomunikasi sama coworkers-nya biar walaupun kita udah mengadopsi digitalisasi, tapi komunikasinya tetap jalan, hasil akhirnya tetap optimal gitu. Dan keberagaman dan inklusi. Jadi lebih kayak apakah kita cuman misalnya ya, kita di Palembang cuman menerima orang-orang Palembang aja yang kerja di situ, atau boleh masuk dari mana aja, misalnya ada orang dari Papua bekerja boleh, ada orang dari Sumatera Barat boleh gitu. Jadi inklusif. Atau kayak misalnya ada orang yang punya keterbatasan fisik, tapi dia capable, tapi dia bisa bekerja, dia punya motivasinya gitu. Jadi apakah perusahaan mau menerima yang seperti itu gitu. Jadi harus inklusif. Nah, strateginya Itu ada 5 nih tadi ya. Jadi ada investasi keterampilan digital biar semua orang punya kemampuan yang sama. Jadi pelatihan analitik data misalnya atau cyber security biar mereka aware, biar mereka sadar bahwa secara digital ada risiko nih, gampang dihack, gampang kena virus dan lain sebagainya mengenai keamanan. lalu ada transformasi budaya kerja. Jadi tadi dimasukkan bahwa memang ada pergeseran gimana budayanya selama ini harus menjadi seperti apa akhirnya sekarang gitu. Kemudian adopsi teknologi SDM, implementasi HRIS, Human Resource Information System. Jadi tadi kayak misalnya ada yang mau ngajuin cuti, harus pakai aplikasi. Ada mau penggajian, udah nggak ngitung uang satu-satu, tapi langsung dan langsung bisa tertransfer, misalnya gitu ya. Kemudian kepemimpinan adaptif, jadi pelatihan komunikasi, perubahan, kepemimpinan digital. Jadi tadi gimana caranya biar komunikasinya tetap terjalin dengan baik, dan keberagaman dan inklusi. Jadi ada pelatihan setara, kemudian promosi jabatan. Jadi tidak memihak gitu. Oke. Nah, tantangan dalam implementasi strategi produktivitas. Jadi tadi sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang baru nggak cuma membawa hal yang positif, tapi ada tantangannya juga. Gimana caranya kita mengatasi tantangannya? Ada ketidaksesuaian kompetensi. Tadi ya balik lagi ya contohnya beda orang kompetensinya beda-beda. Gimana caranya? Diberikan pelatihan misalnya, atau kayak ada work buddy, jadi ada orang yang udah jago kasih sharing session gitu ke teman-temannya gimana caranya biar bisa melakukan hal yang sama. Kemudian keterbatasan sumber daya, jadi kadang-kadang susah mencari orang yang memang fit di situ, yang memang bisa mengerjakan pekerjaan itu. Lalu resistensi terhadap perubahan, jadi nggak mau berubah. Kayak tadi misalnya kita udah harus ngurus cutinya lewat aplikasi, tapi nggak mau repot, susah, nggak bisa saya. Jadi menolak perubahan, nggak mau. Jadi resisten. Terus ada privasi dan kesejahteraan psikologis. Jadi apalagi kalau kita bicara tentang work from home, work from anywhere gitu ya. Kadang-kadang yang kita suka lupa adalah Jam kerja itu misalnya jam 9 sampai jam 5. Tapi kadang-kadang ada yang jam 7 udah ditelepon-telepon disuruh mana materinya, mana kerjaannya. Atau jam 11 malam udah mau tidur, lampu tidurnya udah mati, tapi masih ditelepon. Yang ini belum beres, harus dikerjain, ditunggu setengah jam misalnya gitu ya. Jadi kan itu akan berpengaruh pada privasi dan kesejahteraan psikologis. Jadinya burn out. Jadi akhirnya tidak produktif. Dan terakhir ketimpangan infrastruktur digital. Sama tuh kayak tadi kasusnya, misalnya satu kantornya di Singapura, satu kantornya di kabupaten atau di tempat di 3T, jadi susah komunikasi. Sampai sini, ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu? Apakah sudah cukup jelas? Yakin? Oke, kalau gitu saya mau satu orang dong kasih
kesimpulan kita belajar apa sih hari ini? Apa yang kalian dapat? Kesempatan atau modul AMO yang harus didukung oleh kompetensi digital. Oke. Jadi kita Bukan simpulkan. ya, bareng-bareng ya. Kita lihat ini setuju atau enggak, kesimpulannya seperti ini. Jadi produktivitas kerja pegawai itu tidak hanya dilihat sebagai inputnya seperti apa dan outputnya kayak gimana. Jadi udah bukan itu lagi. Sekarang yang kita lihat produktivitas kerja pegawai itu adalah ada kombinasi, ada kolaborasi antara kemampuan, tadi kemampuan adalah ability, kemudian ada motivasi, motivation, dan kesempatan atau opportunity. Jadi tiga-tiganya ini harus ada baru dia bisa aktivitas kerja yang optimal, Kalau dia kehilangan Satu komponen, kemampuannya ada, motivasinya ada, tapi opportunity-nya nggak ada, nggak optimal, kurang produktif. Kalau opportunity-nya ada, motivasinya ada, tapi kemampuannya nggak ada, nggak optimal juga. Atau kalau kehilangannya dua, kemampuannya ada tapi tidak punya kesempatan, tidak punya motivasi, ya udah nggak produktif juga, dia akan sampai situ. Jadi ingat ya, produktivitas itu gabungan antara ketiganya, A, M, O. Oke, lalu di era digital peningkatan produktivitas hanya akan berkelanjutan, artinya dia akan terus-menerus berkembang kalau ada investasi pada pengembangan SDM. Kalau kita melihat manusia, pegawai itu sebagai modal yang bisa dikembangkan. Sekaligus, jadi di waktu yang bersamaan kita bisa mengatasi tantangan seperti kesenjangan keterampilan dan ketimpangan akses teknologi. Oke, jadi semoga sampai sini udah paham ya apa sih produktivitas kerja pegawai. Kayak gimana sih kita bisa menilai produktivitas kerja pegawai. Oke, ada yang masih mau nanya? Ada yang bingung? Udah? Nggak ada? Oke. Oke, jadi ada evaluasi dan refleksi seperti biasa. Nanti boleh dikerjakan setelah ini. Ini ada barcode-nya, atau kalau nggak bisa diakses barcode-nya, masukin aja webnya. Nanti setelah kelas ini selesai, materinya, modul lengkapnya seperti biasa saya taruh di Google Classroom, bisa dibaca-baca lagi ya. Atau kalau misalnya mau pengen tahu lebih lanjut, seperti biasa di sini ada referensinya, boleh. Jadi sekarang silakan dikerjakan dulu. Setelah selesai, nanti jangan lupa dicek di Classroom materi lengkapnya ya. Oke. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan dulu? Oke. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu pertemuannya hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi, materinya bisa dilihat, dicek di RPS tentang apa. Seperti biasa, saya ekspektasinya kalian membawa sesuatu ya ke kelas ya, jadi kita bisa diskusi lebih awal. Thank you semuanya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran yang dapat saya sajikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.